Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Erlisa Hadi. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar pada pagi hari ini dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang persidangan hari ini, kami akan langsung bergabung dengan rekan kami Nadia Valeri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Valeri. Bagaimana perkembangan terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seperti apa detail agenda sidang pada hari ini? Ya, selamat pagi Erlesta dan juga pemirsa. Untuk persidangan hari ini diagendakan akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Profesor Umar Senoaji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana untuk sidang lanjutan hari ini terdakwa yang akan menjalani persidangan adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Untuk agenda persidangan ini merupakan agenda pembuktian dakwaan ataupun pemeriksaan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, dan untuk daftar saksi yang dihadirkan masih sama seperti persidangan Barada Richard Eliezer dan juga sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kemarin, yakni 12 orang saksi dari pihak keluarga korban, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk 12 orang saksi yang dihadirkan diantaranya yakni merupakan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak, kemudian kedua orang tua Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, kemudian juga kakak dan adik Brigadir Yosua, yakni Yuni Huta Barat dan juga Mahareza Rizky, kekasih Brigadir Yosua Vera Huta Barat, serta terdapat dua orang petugas Dinas Kesehatan Muaro Jambi dan juga tante dari almarhum Brigadir Yosua. Untuk agenda sidang hari ini, terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan menjalani persidangan secara bersama-sama di satu ruang sidang yang sama, dan nantinya untuk agenda persidangan ini mereka akan dihadapkan langsung dengan pihak keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kalau melihat persidangan kemarin dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang pertama kali memberikan keterangan di hadapan jaksa penuntut umum, ini merupakan kedua orang tua dari almarhum Brigadir Yosua, yakni ayahnya Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, di mana dalam keterangannya mereka ditanyakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan bagaimana proses awal kedua orang tua Brigadir Yosua kemudian mendengar kabar terkait dengan kematian anaknya. Ada beberapa poin penting yang kami catat dari persidangan kemarin dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana ayah dari Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menjelaskan bahwa pada saat jenazah Brigadir Yosua diantarkan ke rumah duka di Muaro Jambi, ini memang sempat ada kesulitan untuk membuka peti jenazah karena adanya larangan dari anak buah Ferdy Sambo atas nama Kombes Leonardo Simatupang yang datang ke rumah duka dan memberikan larangan untuk membuka peti jenazah dengan alasan jenazah sudah divisum dan juga diawetkan menggunakan formalin. Kemudian Samuel Huta Barat juga menjelaskan bahwa setelah pemakaman dari Brigadir Yosua yang pada 11 Juli 2022 lalu ini, Brigjen Hendra Kurniawan juga datang ke rumah duka di Muaro Jambi dan menyampaikan kabar terkait dengan bagaimana peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua, dan yang disampaikan adalah merupakan skenario yang diatur oleh Ferdy Sambo terkait dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kemarin juga dalam ruang persidangan ini memang sempat ada momen emosional di mana ibu dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, kemudian menangis histeris dan juga berteriak ataupun mengeluarkan nada tinggi ke arah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana Rosti Simanjuntak berpesan kepada Ferdy Sambo untuk bertaubat, dan kepada Putri Chandrawati ia meminta agar memulihkan nama korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atas tudingan dari pelecehan seksual yang masih hingga saat ini disampaikan oleh pihaknya. Ya, Arlista. Nadia, jika kemarin ada 12 saksi yang hadir dalam persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, apakah hari ini Anda bisa memastikan ke-12 saksi ini akan datang pada hari ini? Ya, untuk 12 saksi yang dihadirkan kemarin dalam sidang Barada Richard Eliezer, kemudian juga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, hari ini juga dikonfirmasi 12 orang saksi ini masih akan menghadiri persidangan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, karena dari pihak kuasa hukum keluarga korban Kamarudin Simanjuntak memastikan bahwa keluarga dari Brigadir Yosua ini mereka masih berada di Jakarta untuk menghadiri secara langsung persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan momen penting karena dalam
dalam agenda pemeriksaan saksi ini seluruh keluarga dari almarhum Brigadir Yosua yang dihadirkan sebagai saksi akan menemui terdakwa, di mana kemarin dalam persidangan pihak keluarga sudah menemui Barada Richard Eliezer, kemudian Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, dan pada hari ini mereka akan menemui dua terdakwa lainnya yakni Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kalau melihat dari persidangan sebelumnya, ketiga orang terdakwa baik Barada Richard Eliezer, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, mereka saat bertemu dengan kedua orang tua dari almarhum Brigadir Yosua ini sudah menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Namun dari pihak keluarga mereka tetap meminta agar proses hukum tetap berjalan. Pesan dari pihak keluarga kepada Barada Richard Eliezer adalah mengungkapkan fakta yang sejujur-jujurnya dalam persidangan, dan juga kemarin Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Brigadir Yosua. Namun yang kami catat kemarin dari poin permohonan maaf yang diutarakan oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Verdi Sambo masih menyebut bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh almarhum terhadap Putri Chandrawati. Artinya dari pihak terdakwa Verdi Sambo ini masih tetap akan mengeluarkan bukti-bukti ataupun masih tetap bersikeras dengan cerita terkait dengan dugaan kekerasan seksual ataupun pelecehan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Ya, Arlista. Nadia, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa untuk persidangan hari ini terdakwa Kuat Ma'ruf dan terdakwa Ricky Rizal akan disatukan. Lantas untuk formasi kursi dari para kuasa hukum terdakwa ini apakah ada perubahan dibandingkan persidangan sebelumnya? Ya, Lesta dan juga pemirsa, untuk proses persidangan hari ini mekanismenya adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan menjalani persidangan secara bersamaan. Ini sama dengan mekanisme persidangan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pada Selasa kemarin. Sementara khusus untuk terdakwa Barada Richard Eliezer menjalani persidangan secara sendiri dikarenakan Barada Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator ataupun saksi pelaku yang bekerja sama, sehingga jadwal persidangannya harus dipisah dengan 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua lainnya. Untuk mekanisme persidangan di mana kedua terdakwa yakni Bribka Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini digabungkan dalam satu persidangan yang sama adalah keputusan dari majelis hakim pada persidangan pekan lalu untuk mempercepat jalannya waktu persidangan, mengingat 12 orang saksi yang dihadirkan untuk kedua terdakwa ini juga sama, dan nantinya juga dalam proses persidangan kedua pihak ataupun tim penasihat hukum dari kedua terdakwa juga akan dihadirkan dalam satu ruang sidang yang sama. Kami masih menunggu, Arlista, di mana nantinya jadwal persidangan rencananya akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat nanti, dan informasi yang kami dapat untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf saat ini juga sudah dalam perjalanan dari rumah tahanan Bareskrim Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arlista. Nadia, hingga saat ini untuk pengamanan apakah ada penambahan personil atau seperti apa, Nadia? Ya, Arlista. Kami pantau di titik lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, pengamanan yang dilakukan masih tetap sama, yakni dengan menyiagakan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polsek Pasar Minggu yang ditempatkan di sejumlah titik lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni untuk mengawal kedatangan dari para terdakwa dan juga untuk mengawal jalannya proses persidangan, mengingat memang antusiasme masyarakat ini cukup besar untuk menonton persidangan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga pengamanan masih tetap disiagakan secara cukup ketat agar untuk jalannya persidangan ini tetap kondusif, dan juga nantinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang sidang ini juga akan disiagakan personil karena kapasitasnya yang terbatas, dan untuk dalam pemeriksaan saksi ini untuk mencegah adanya masyarakat yang melakukan live streaming ataupun siaran langsung karena hal ini tidak diperbolehkan oleh majelis hakim. Dan informasi yang kami dapat, Arlista, saat ini juga untuk dua terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf saat ini sudah tiba di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sebelum menjalani persidangan mereka akan terlebih dahulu ditempatkan di ruang tahanan untuk menunggu waktu persidangan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat nanti. Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valeria atas laporannya. Kedua terdakwa sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan nanti akan kami terus pemantau bagaimana perjalanan sidang pada hari ini. Terima kasih banyak, Nadia.
Pemirsa, sebelumnya sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kemarin menjadi momen tatap muka keluarga Yosua dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Majelis Hakim akan menguji keterangan keluarga Yosua dengan alibi Ferdi Sambo dan istrinya. Selasa pagi, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang ini menjadi momentum keluarga Yosua bertatap muka langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pasca pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Keluarga Yosua tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi mengenakan pakaian putih. Di antara saksi yang hadir adalah orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, kakak dan adik Yosua hingga kekasih Yosua Huta Barat. Sebelum masuk ke ruang sidang, pihak keluarga menyatakan siap memberikan kesaksian dan bertemu langsung dengan otak pembunuhan Yosua Huta Barat. Keterangan dari pihak keluarga Yosua Huta Barat akan dikonfrontasi dengan alibi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saling berpelukan di ruang sidang. Pemirsa, momen yang terjadi dalam sidang pembunuhan Yosua tersebut mendapatkan cibiran dari pengunjung sidang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati digelar bersamaan hari ini. Sesaat sebelum sidang dimulai, Putri Chandrawati menghampiri Ferdi Sambo. Di momen inilah Putri mencium tangan suaminya yang dibalas dengan pelukan dari Ferdi Sambo. Sambo juga sempat mencium kening Putri. Sontak aksi kedua terdakwa ini membuat pengunjung sidang bersorak. Setelahnya, Sambo dan Putri duduk di tempat mereka di samping pengacara masing-masing. Keduanya kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam sidang hari ini. Bertolak belakang dengan keluarga Brigadir Yosua yang hari ini hadir sebagai saksi dan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Pemirsa, selanjutnya kita akan simak situasi pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami, Vito Erlangga di sana. Selamat pagi, Vito. Bagaimana mekanisme pengamanan di sana? Ya, selamat pagi Arlista dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang penebalan pengamanan nampaknya sudah dilakukan oleh sejumlah personil dari Brimob Mabes Polri, yang mana baru saja sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat atau sekitar 5 hingga 10 menit yang lalu, kedua terdakwa yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan. Mereka berangkat dari rutan Bareskrim Mabes Polri sejak sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, yang mana dapat kami gambarkan Arlista dan pemirsa bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada dua pintu masuk, yaitu ada pintu barat, yang mana pintu barat ini diporsikan atau dikhususkan untuk pengunjung serta pegawai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ingin masuk ke dalam pegawai negeri ke PN Jakarta Selatan. Kemudian juga untuk sisi timur ini ada pintu khusus yang berada di kiri saya atau di kanan layar Anda, yaitu ini difungsikan untuk masuknya sejumlah terdakwa atau orang yang hendak melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana saat ini untuk pengamanan di tempat ini sendiri lebih intensif berada di wilayah pintu timur, yang mana di sini juga untuk mengamankan tibanya para terdakwa, dan juga nantinya juga hingga saat ini kami bersama masih menunggu kehadiran dari keluarga korban Brigadir Yosua, yang mana rencananya
pada sidang kali ini yang digelar rencananya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar 30 hingga 40 menit yang akan datang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang mana ada sebanyak 12 saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang rata-rata merupakan keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu diantaranya adalah Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Brigadir Yosua, kemudian Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu dari Brigadir Yosua, kemudian kekasih Brigadir Yosua yaitu Vera Simanjuntak juga hadir dalam agenda mendengarkan keterangan saksi pada hari ini, dan juga sejumlah adik dari Brigadir Yosua dan tentunya dari pengacara keluarga korban yaitu Brigadir Yosua, keluarga Brigadir Yosua yaitu Kamarudin Simanjuntak juga akan hadir dalam persidangan kali ini. Yang mana hingga saat ini pun kami masih menunggu terkait dengan kehadiran sejumlah saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan seperti kita ketahui bersama, sidang kali ini merupakan sidang lanjutan. Setelah sebelumnya, dalam putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan yang sempat diajukan oleh Ricky Rizal dan juga Bribka RR atau Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf, yang mana sebelumnya mereka menyampaikan nota keberatan pada sidang sebelumnya namun ditolak oleh majelis hakim pada sidang putusan sela. Hal ini lantaran dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan sudah secara sah baik secara formil maupun material sesuai dengan fakta persidangan. Dan hingga saat ini agenda pada hari ini adalah agenda pembuktian dengan menghadirkan 12 saksi. Dan untuk penebalan pengamanan sendiri memang nampaknya kami sudah memantau pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini sudah mulai ada penebalan pengamanan baik di area di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di area dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau akses masuk. Dan dapat kami laporkan pemirsa, saat ini nampaknya dari keluarga korban yang akan bersaksi ini nampaknya akan baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, nampak di depan ada Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Brigadir Yosua. Kemudian juga nampak juga Rosti Simanjuntak yang merupakan ibu dari Brigadir Yosua Huta Barat, dan mereka nampaknya menggunakan satu mobil begitu, menggunakan satu mobil elf, dan mereka baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga saat ini nampaknya mereka belum langsung masuk ke dalam area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita lihat bersama saat ini nampaknya mereka langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pintu akses masuk pintu barat begitu. Dan mereka rencananya akan bersaksi pada hari ini dan akan bertemu pertama kali dengan dua terdakwa, yaitu Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf. Setelah sebelumnya pada hari kemarin, pada hari Selasa kemarin, mereka juga bersaksi di hadapan majelis hakim yang mendatangkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Arlista, kembali ke studio. Vito, kedua terdakwa sudah hadir dan keluarga dari korban, 12 saksi juga sudah hadir. Lantas, menurut pemantauan Anda sejak pagi, apakah para pendukung untuk keluarga korban almarhum Yosua ini turut serta datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban? Ya, Arisa dan pemirsa, dapat kami laporkan jika berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dari pengamatan kami di area luar maupun di area dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami tidak menemukan adanya pendukung yang mendukung atau dari mendukung pihak korban, yaitu Brigadir Yosua. Namun kami masih melihat adanya sejumlah karangan bunga yang nampaknya memang sudah terpasang sejak persidangan terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua, pembunuhan berencana Brigadir Yosua
ini tergelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk karangan bunga sendiri berisi dukungan secara moral dari masyarakat terhadap keluarga korban, dan juga kami juga memantau ada juga dukungan kepada justice kolaborator yang dalam hal ini adalah Baradae yang merupakan juga salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Arlista. Baik, terima kasih banyak Vito Erlangga atas laporannya. Kami masih akan terus memantau pengamanan dan berjalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Vito. Pemirsa, tangis Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, pecah saat menjadi saksi di sidang pembunuhan putranya dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti meminta Ferdy Sambo bertaubat dan menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu telah merampas nyawa anaknya dengan sadis. Kandung sayang yang sudah saya lahirkan, yang sudah saya besarkan, sebagai titipan Tuhan yang membanggakan buat keluarga kami, dia menghormati Bapak sebagai atasannya. Kejahatan apa yang harus Bapak tutupin untuk menginginkan kematian daripada anak aku, almarhum Yosua? Apa saja yang mau ditutup-tutupi, kami habis pikir sebagai ibu. Itu satu. Kedua, penegak hukum. Bagaimana penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi Bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai atasan Bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka Bapak, anak saya Bapak habisi. Nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nofriansyah Yosua yang sudah Bapak habisin. Tapi dengan teganya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdy Sambo. Hancurnya hatiku Bapak. Bapak mempunyai ibu. Bapak lahir dari seorang ibu. Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan darah anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu Bapak yang bersusah payah melahirkan, membesarkan, mendidik anakku menjadi anak kebanggaan buat kami yang sudah Bapak hancurkan harapanku dan harapan anakku yang begitu setianya Bapak, begitu hormatnya kepada Bapak yang tidak pernah mengeluh pun seberapa tugasnya dan tidak pernah bercerita atas apa yang kurang, tetap mengkabari yang baik dan aman baik-baik. Ini Pak Ferdy Sambo, segeralah, sadarlah, bertobatlah. Hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuasaan apapun, pangkat apapun keberadaan kalian, Tuhan kalau menghendaki semua akan lenyap, akan musnah. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai Bapak. Jadi mohon sadarlah sebagai... Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.